Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas soal berita terbaru tentang sepak bola Indonesia. Tentang apa saja yang terjadi, berita-berita apa yang fresh dan update hari ini kita akan segera bahas bersama-sama. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman ya. Ini cek VAR pertama di Indonesia. Wow. Kita lihat. Ya, seperti itu. Ini dia pemirsa, Asik. dipergunakan dan ini potensial untuk penalti ya. Potensial penalti. Potensial penalti. Jadi akan kita Akhirnya tunggu hal ini pemirsa sudah diberlakukan untuk di pertama Indonesia, kalinya. teman-teman ya. VAR Ini kali adalah akan dipergunakan progres yang oleh baik. wasit Heru Cahyono dan ini potensial untuk sebuah pelanggaran. Dan keputusan akhir nanti memang ada di wasit tengah ya. Betul, wasit tengah. Nah ini dia Anda lihat Heru Cahyono menggunakan monitor mengamati secara jelas pelanggaran atau tidak dari drive yang dilakukan oleh David da Silva. Nah, ini mengambil keputusan. Kita akan tunggu keputusan apa yang akan diambil kali ini oleh Heru Cahyono. Kita lihat setelah VAR ya cek komplit dan ini adalah possible penalty. Wasit akan menentukan penalti atau tidak dan ya, Masih kaku ya. didapatkan oleh Persib. Bagus ya, ini adalah hal positif yang bisa kita lihat dalam perspektif bolaan kita, di mana sudah adanya VAR. Ini meminimalisir wasit-wasit yang mau berlaku curang, mafia-mafia bola yang mau membayar wasit. Ini meminimalisir teman-teman ya, meminimalisir. Nah, susah banget ngomongnya seperti itu ya. Seberapa dekat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Sini gue jelasin. Again, disclaimer, sorry kalau gue keringetan, Depok panas banget. Udah 2 kali aja di video gue kegerahan begini. Oke, untuk kualifikasinya sendiri, kita sekarang lagi berada di ronde 2. Sisa 2 pertandingan lagi melawan Irak dan Filipina. Ronde 2, ronde satunya kapan? Ronde satunya udah lewat, kita lawan Brunei menang 12-0. Di ronde 2 ini, jika Indonesia menjadi juara grup ataupun runner up, kita bakalan lolos lanjut ke ronde 3. Terus kita lolos juga buat Asian Cup selanjutnya. Oke, kalau misalkan lolos ke ronde 3, kita harus ngapain lagi nih, Bu? Nah, di ronde ketiga ini, kalau misalkan Indonesia juara ataupun runner up, itu akan langsung lolos ke Piala Dunia. Terus kalau misalkan gak juara dan runner up, Indonesia masih bisa lolos? Bisa. Lanjut ke ronde 4. Kalau misalkan kita di grup finishnya itu antara peringkat 3 atau peringkat 4. Kalau misalkan Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia melalui ronde 3, di ronde 4 ini harus juara grup. Runner up aja nggak bisa. Karena kalau misalkan runner up, lolosnya ke ronde kelima. Nah, di ronde kelima akan main 2 kali, abis itu dilihat agregatnya. Baru deh lolos ke Piala Dunia. Kita doain aja dekat semoga sekali. Indonesia dari saya begitu optimis, Indonesia sangat dekat sekali dengan Piala Dunia. Apakah sejarah akan terukir? Sangat dekat sekali ya. Indonesia sangat mungkin untuk bisa ada di putaran ketiga dan kemudian jika runner up saja, Indonesia ada peringkat 2, otomatis lolos. Kalaupun ketiga, masih ada banyak sekali cara dan harapan teman-teman. Sangat dekat sekali, so close. Toel, hobi anak sekarang. Kelihatan nggak senang ya teman-teman ya. Ya, satu Indonesia itu bersorak-sorai kegirangan ketika Indonesia mencetak gol ya. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Itu setelah mengalahkan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha ya. Ya, semuanya pada kegirangan. Toel kelihatan nggak senang. Kelihatan nggak senang. Lah, nggak senang dia teman-teman ya. Gimana sih? Dulu biasa aja, kritik tim pelatih kepala timnas biasa aja. Iya, artinya kenapa Sinteyong seperti ini? Nah, saya juga tanya kenapa sekarang Bung Toel protes pemain gak dipanggil? Bukannya itu hal yang lumrah? Itu siapapun dia nggak panggil terserah dia. Justru kebalik nih pertanyaan kita nih. Ya normal tuh saya mempertanyakan juga kan. Tapi tidak berujung pemecatan. Kalau saya ngelihat habis ini. Kalau saya ngelihat secara nanti dibilang sok tahu. Betul, saya memang nggak ngambil sertifikasi license walaupun pernah ngurusi license pelatih. Iya. Jadi secara ilmunya saya paham lah. Iya. Cuma saya nggak mau ngambil waktu itu memang sengaja. Nggak mau ngambil karena nggak mau dibilang aji mumpung. Artinya dengan dasar pengetahuan yang saya punya, saya anggap
Kalau sama pelatih lain akan terbuka juga kemungkinan potensi pemain ini akan lebih maksimal juga. Siapa di Indonesia? Contohnya. Siapa Indonesia. membuat pemain Liga 1 terus kemudian berkembang? Kalau kita belum percaya dalam pada jangka waktu yang kualitas lama? pelatih Indonesia kan masih bisa pelatih luar. Iya. Tapi artinya mereka harus mengulang lagi dong. Mengulang dari nol lagi. Ya enggak, apa yang mengulang dari nol saya tanya? Ya apa Ya, yang dari- sudah dibuat oleh Sintayong Apa yang sekarang? dibuat misalnya kita nggak usah jauh-jauh Luis Milla ke Kata Sintayong. Anda katanya normal-normal aja kalau pelatih yang dipanggil STY nggak dipanggil pelatih lain. Ah, pelatih? Dari nol tuh gimana? Misalnya ada pelatih yang sekarang dipanggil STY nggak dipanggil gitu. Enggak. Maksudnya adalah misalnya Luis Milla, kita lihat Luis Ya. Milla pemain sudah sebagus itu waktu itu ya. Yes. Fondasinya kelihatan nih. Yes. Oke. Terus kemudian abis itu setelah Luis Milla tidak diperpanjang, Saiman. timnas Indonesia kan riset lagi tuh dari nol. Kok riset? Iyalah, Cari pemain selera cari pelatih pemain lagi ya? baru lagi, Oke. formula baru lagi, Oke. cara latihan baru lagi, cara menunjuk Iya. pemain baru lagi, strategi beda lagi. Asisten pelatih beda ya. Muncul lagi Sintayong habis itu. Bikin lagi. Iya kan? Apa yang berubah lagi. Gitu. Apa yang membedakan Luis Milla dengan Sintayong? Luis Milla datang dengan filosofi yang dia punya. Walaupun dia nggak bisa paksain gaya Spanyolnya itu nggak bisa 100%. Tapi dia datang dengan filosofinya, dia terapkan dan pemain kita bisa. Bahwa kalau milih pelatih cari yang sesuai dengan kultur kita sehingga dia bisa nangkep. Pelatih bener itu udah nggak akan, udah tahu ini materi ini, dia tahu mana materi kemarin. Dia akan lihat, dia akan pelajari. Jadi nggak akan dari nol gitu loh. Emang kilometer itu apa isi bensin? Enggak. Karena satu pelatih dengan pelatih yang lain, Beda, filosofinya beda-beda gitu loh. Ilmunya sama, Mat. Pro license itu ilmunya sama. Betul, tapi secara filosofi adalah hal yang paling dasar ya. Iya. Idealisme Makanya seorang bedanya pelatih. filosofi. berbeda. Si Luis Milla nerapin filosofinya, possession pegang bola, build up. Dan mohon maaf, sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan Coach Ripan atau Mamat. Pemain kita love the ball. Suka menguasai bola. Sintayong enggak. Makanya dia cenderung strength, physical, rebut bola, retreat, counter attack, Iya, betul. cepat. Oke. Kan begitu. Kan? Bagaimana kalau di Luis Milla dulu kita bermain sampai 75 menit nih. Oke, pegang bola, bertahan dan lain sebagainya, hilang bola, cari bola lagi. 75 menit stamina kita drop. Iya kan? Itu Iya. masih sampai zaman Luis Milla loh, itu fakta juga gitu. Kita bisa putar lagi pertandingannya. Tapi di zaman Sintayong kita masih bisa stabil sampai 90 menit. Filosofi dia kan strength. Artinya dia berhasil loh dengan filosofi dia. Iya. Di Luis Milla main tiki taka oke, tapi strength-nya hilang. Iya. Kena Oke, ulti nih gimana? lama-lama nih Ya, Kowel makanya ya. saya bilang kan kalau STY itu strength, physical. Lihat Pragmatis aja. lah, pragmatis. Lihat aja begitu TC programnya walaupun masuk tanggal 17 cuplikan footage-nya pasti fisikal, Iya, iya, fisik. Gitu. Lalu diajarin nggak? Makanya kan nggak bisa bikin gol. Kreativitas di depannya kan hilang. Anda bilang tadi anak-anak itu muda loh. Rafael Strijk 20 loh. Marcelino 19 loh. Ya saya bilang strength oke. 1 point. 1 kelebihan. That's Korea gitu loh. Gaya main Korea. Tapi pertanyaan lebih dalamnya. Fit gak sama kita? Gitu loh. Atau yang lebih fit sama kita bisa naikin kemampuan kita lebih tinggi. Pokoknya di mata Towel ini semuanya salah ya. Dia kalau di pemerintahan ini kayak apa ya? Refli Harun. Indonesia lawan Korea Selatan kira-kira berapa kosong? Ya, saya yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola Ya. harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0. Ya, 1-0. Hehe, 1-0. Kalau 1-0 nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Toel marah. Dia ulti kan. Mantap memang ini. Dalam hukum dia gas ya. Ini Hotman Paris. Hukum dia Pak, gas, bola dia gas. Era keemasan yang dirindukan si Towel, well. Dibantai nggak tuh Indonesia ini? Saya tahu ini Indonesia dibantai ini. Mau Vietnam kah ini? 1. 2-0. Indonesia tertinggal 2-0. 3-0. 4-0. Melintuang. 4-0 mana lagi?
Oh, 5-0. Dihajar habis-habisan. 5-0 mana lagi? 6-0. Astaga. 6-0 mana lagi? 7-0. Memalukan kan. 8-0. 9-0. 10-0. 10-0. Itukah yang engkau banggakan, Well Towel? Tadi contoh apa bentuk tanggung jawab yang bisa menyelesaikan masalah ini? Sebutkan. Ini korbannya banyak, nggak bisa sekedar kode disiplin yang digunakan oleh Kompas. Nantilah kita bahas soal Towel ini lagi dalam perdebatannya ya teman-teman ya. Jadi ya pokoknya di mata Towel ini semuanya selalu salah. Semuanya selalu nggak benar di matanya teman-teman ya. Padahal masa kemasan yang dia bangga-banggakan, kalian lihat dibantai 10-0 memalukan ya. Bukan hanya mereka yang malu, kita semua warga Indonesia yang malu. Jadi teman-teman, kita harus mengapresiasi dan mensyukuri apa yang sudah kita lihat dalam bagaimana mereka membangun pesepak bola Indonesia, khususnya timnas kita hari ini. Itu benar-benar luar biasa. Itu mengalami peningkatan demi peningkatan. Kalaupun Indonesia kalah itu nggak banyak-banyak, 1-0 itu pun dicurangi wasit pula ya. Kita bisa menghajar Australia, kita bisa menghajar Korea, kita bisa hajar Vietnam. Kekuatan kita sekarang berbeda teman-teman ya. Apa yang sudah dibangun ini yang tidak instan mulai kelihatan hasilnya. Ya, seperti yang Bung Towel katakan. Bahwa Sintayong itu fokus kepada strength, fisikal, dan stamina para pemain. Itu penting sekali. Lebih baik bangun stamina dulu daripada skill, daripada bangun skill baru daripada stamina. Kalau Anda bangun skill, bangun permainan, pola permainan yang baik, tiki-taka dan sebagainya, masuk babak kedua, konsentrasi mulai buer karena stamina mulai hancur, fisik mulai kelelahan, pasti akan berpengaruh dalam IQ dan cara permainan, konsentrasi, fokus di lapangan. Pasti akan hancur. Akan tapi kita melihat bahwa stamina para pemain kita itu benar-benar sudah stabil 90 menit dalam pertandingan. Itu benar-benar bisa konsentrasi sampai habis ya. Kekuatan dan stamina itu penting, kemudian bangun skill. Membangun timnas Indonesia dari nol sampai hari ini itu tidak mudah. Bukanlah sebuah proses yang instan. Kita bisa melihat sekarang sudah mulai terlihat hasilnya. Sudah mulai kelihatan ya. Membangun sebuah tim adalah proses jangka panjang seperti membangun Indonesia, membangun infrastrukturnya, membangun jalan tolnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Itu 2 periode saja saya rasa tidak cukup teman-teman. Kita malahan mau Pak Jokowi lanjut sampai ke 4 periode. Tapi nggak bisa, konstitusi melanggar. Sama seperti bagaimana membangun infrastruktur dalam sepak bola kita. Kita sudah melihat perkembangan progres yang baik hari ini. Tapi si Towel malah minta Sintayong dipecat dan mulai dari nol lagi. Itu seperti anak-anak abah sih. Maunya perubahan. Maunya perubahan bukan keberlanjutan ya. Kita harus mendukung yang namanya keberlanjutan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.